hal yang tenang, yaitu dia yang beriman kembali kamu kepada Tuhan penciptaan dengan reda yang diredai, dan amalmu lalu masuklah ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa mitahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan muzakarah kita, kajian kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Ya, lalu pengarang kitab ini menyatakan bahwasanya wa wajhuhu ibtila'il mu'min. Wajhul ibtila'il mu'min, cobaan yang pertama bagi seorang mukmin, anna lahu nafsan ammarah bisu. Nah, sesungguhnya baginya itu mempunyai nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini bukan nafsu marah, bukan. Ya. Ammarah itu bahasa Arab mengajak, menguntun. Ya. Bisu, segala sesuatu yang jelek. Jadi kalau ada keinginan-keinginan yang muncul di hati, keinginan itu selalu bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita berkaca dengan keinginan Allah? Al-Quran lah tu. Apa yang tak diinginkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, diri ini mau pula melakukannya. Nah, berarti itulah namanya nafsu. Ya, diri kita ini mengajak sesuatu yang tak diperintahkan Allah, bahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini bertingkat-tingkat. Yang paling pertama tu nafsul ammarah. Ya, nafsul ammarah itu yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tu, waktu diajak mesum oleh isteri pembesar kerajaan, kerana dia senang dengan Nabi Yusuf, ketampanan Nabi Yusuf. Itu sebab cuma itu saja. Jadi orang tampan ni jadi fitnah, perempuan cantik pun jadi fitnah. Nah, kata Nabi Yusuf alaihissalam, nafsu ammarah tu bisu selalu mengajakku hal yang jelek. Kalaulah bukan dengan sifat rahimnya Allah, maka aku tergelincir. Kerana Allah sayang dengan dia, Allah tarik dari maksiat itu. Ya. Nah, kita juga begitu. Kita ingin dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar segala sesuatu kita lakukan tidak melanggar hukum Allah. Jadi cerminnya nafsu itu, selama keinginan kita tak sesuai dengan keinginan Allah dan keinginan Rasulnya, itulah nafsu. Ya, nafsu itu. Nanti kalau nafsu itu sudah dilatih, dia akan berubah naik peringkatnya. Ya, jadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu mencela. Dia tergelincir, tapi dia sadar, ini salah nih. Ini tak boleh nih. Allah tak redha macam ini. Lalu dia menyalahkan dirinya. Itu dah mulai bagus tu. Ya, itu namanya nafsul lawamah. Setelah berbuat, dia mencelah dirinya, menangis dia. Ya.
Sama juga begitu. Orang kalau ketinggalan salat, biasanya dia salat, ketinggalan salat, sedih dia tu. Dia mulai mencelah dirinya tu. Aduh, kenapa terlambat? Aku lemah. Mulai menyalah diri. Itu udah bagus lah. Siapa yang ketinggalan kebaikan lalu dia sedih, dia mukmin tu. Nafsunya sudah mulai baik. Ini nafsu tasawuf ini tanya masing-masing diri kita. Adakah seperti itu? Kalau ada, alhamdulillah, udah mulai membaik itu. Ya. Tapi memungkinkan untuk berbuat kekeliruan. Nanti kalau sudah kita latih terus dengan ibadah, istiqamah kontinu, naik lagi dia. Itu yang kita harapkan, yang disebut lagi membaca kita tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itulah yang kita harapkan. Arahnya nanti ke situ, bertarekah itu ke situ nanti. Berzikir itu ke situ nanti arahnya. Jadi nafsul mutmainnah. Nafsu itu perlu juga. Kalau tak ada nafsu, apa mau dibuat? Ayo. Kalau tak ada nafsu, tak punya anak. Cuman nafsu kita diarahkan ikut Allah dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diri berkata, ya, jangan kau sentuh itu yang bukan mahrammu, karena kau belum halal. Bagaimana menghalalkannya? Ikut Allah dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijab kabul, adakan perkahwinan, baru betul lah hubungan itu diridai Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Ya, mau kaya ni, ini hak orang ni. Boleh ke tak diambil? Nafsu bilang jangan, Allah larang. Hak orang tak boleh diambil. Ini tarekat begitu mah. Tasawuf tu begitu. Melatih diri, berkaca diri. Allah riyadha dah ni. Oh tak jadi. Udah bagus dah. Ya, nafsu gitu dia. Nafsu mutmainnah itulah yang kita harapkan menjadi sasaran kita. Karena itulah kebahagiaan seorang hamba tatkala hatinya tenang dengan Allah. Jadi nafsu dalam Al-Quran ada 3. Ya, nafsul ammarah, nafsul lawwamah, nafsul mutmainnah. Mutmainnah yang terakhir. Nah, kemudian tataharaku li syahawati bi tab'iha, maka bergeraklah syahwat nafsu tadi itu dengan tabiatnya. Kok kita biarkan terus jadi tabiat, jadi bawaan. Jadi tadi nafsu ni seperti hewan, kau tak dikendalikan, dia liar. Ya, liar terus tu. Dan inilah yang terbaik. Orang banyak bilang, kenapa kau salah berbuat, kenapa kau tergelincir? Itulah syaitan ni. Gara-gara syaitan ni, senyum syaitan. Kau ni aku, kau tidur syaitan. Padahal diri kau tu yang berbahaya tu. Nafsu dirimu itulah yang berbahaya, kata syaitan. Itu dibuatkan syair oleh Imam Busri, bahwasanya kejahatan dirimu, nafsumu lebih dahsyat daripada 70 syaitan. Syaitan lari, ambil wudu lari, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lari. Hawa nafsu apa bacaannya? Buka Al-Quran, tak ada bacaan tu hawa nafsu. Yang ada pengendalian diri, kita melawannya. Ajak dia ikut Allah, ajak dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu amarahu bil kaffu anha, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mengendalikannya, ya. Agar kita menahan hawa nafsu tersebut. Wal hadara minha, dan juga mewaspadainya. Jadi kata Imam Junaid, jangan kau percaya dengan hawa nafsumu walaupun nampaknya hal yang baik. Yang mana hal yang baik? Malam bangun tahajud. Bangun tahajud jam 2. Tahajud jam 3 selesai. 3:30 ngantuk.
Ya, dia pun tertidur. Jam 6 bangun. Sepertinya bagus, bangun tahajud. Tapi nafsu juga. Subuh lewat. Ya, kelihatannya baik, padahal akibatnya maka ibadah itu pelan-pelan. Jangan nurut hawa nafsu. Biarlah tahajud bangun jam 3, setengah 4. Yang penting jangan tidur lagi sampai salat subuh. Itu lebih baik daripada tahajud tengah malam, tidur bangun kesiangan. Nah, jadi latihan ibadah itu begitu. Ajar hawa nafsu itu pelan-pelan. Ya. Kemudian fasarah fi maslakin. Nah, jadi kalau kau sudah berjalan menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, sebenarnya kau sudah masuk suluk, kata dia. Apa itu suluk? Yakni kau telah berjalan jalan spiritual. Kau telah mengendalikan dirimu. Inilah dia jalan ini. Para jamaah sekalian, ya. Nafsu ini dahsyat, luar biasa. Untuk mengarahkan kepada Allah dan Rasul itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Makan minum tu perlu juga. Kau tak makan, lemah. Mau ibadah tak mungkin kau tak makan. Tapi di sana hati-hati. Kalau hawa nafsu yang diperturutkan, jadi berbahaya juga. Saya makan, Nabi pun makan. Cuman makan Nabi ikut Allah dan ikut Rasulullah SAW. Kita gitu. Nabi ikut Allah, kita ikut Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Itu saja aturannya. Allah bilang, silakan kau makan, silakan kau minum. Ingat, jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan, banyak akibatnya. Tidur banyak, lama lagi. Ibadah malas. Begitulah. Nabi bilang apa? Sepertiga isi makanan, sepertiga isi air, sepertiga isi udara. InsyaAllah sihat. Ya. Jadi makan pun ikut aturan. Ya. Semuanya ni ya, tanpa terkecuali. Wa arafa in arda nafsahu min syahwatiha faqad aghdaba rabbahu. Seorang mukmin dia akan mengetahui sesungguhnya kalau dia reda dengan hawa nafsunya, pasti di situ terdapat murkanya Allah. Siapa reda dengan hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, di situ Allah murka dengan dia. Pilihan yang kedua, wa in arda rabbahu, jika dia reda dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, faqad aghdaba nafsahu, maka nafsunya pun marah. Nafsu marah tak apa-apa, Pak, jangan hiraukan, biarkan dia. Ikutkan saja Allah. Ya, bukan ikut keinginan dia, ikut keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dia marah, biarkan dia, jangan pedulikan. Wala thalitha li hadainil amrain. Yang demikian ini tidak ada pilihan ketiga. Ingat nih, tidak ada pilihan ketiga dalam dua urusan ini. Kalau kau memperturutkan hawa nafsu, Allah tak suka dengan kau. Tapi kalau kau ikut Allah, nafsu tak suka dengan kau. Tak apa-apa yang kedua. Tak usah pedulikan. Yang kedua, makanya kata Nabi SAW, ya, ini hadis sahih ni. Ya, hadis sahih dan kita arba'in disebutkan bahwasanya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman kalian. Kalau terleknya tak beriman kalian. Cuman kita tak berani bilang begitu. Ya, orang-orang tu pasti kita tak beriman. Cuma tak sempurna iman kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Maka sehingga keinginan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi bawa betul Bapak Ibu iman kita.
kalau diri kita ni ikut apa yang dimaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan Nabi, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam jihad juga ada hawa nafsu. Ada. Ali bin Abi Talib berperang. Tang. Itu dia serangannya hebat. Ali itu hebat dalam berperang. Begitu dia serang, jatuh musuh. Angkat pedang mau ditebasnya, musuh tu meludah dia, kena wajahnya. Di ludahnya, nempel ludah sini. Berhenti dia bunuh dia. Sahabat bilang, apa tak kau kebas dia? Apa kau tak tikam dia? Tadi pertama aku nak bunuh dia kerana Allah. Begitu di ludahnya wajahku, marah aku. Aku tak mau membunuh dia kerana hawa nafsu amarahku ini. Jeli dah. Jeli Ali bin Abi Talib. Itulah hawa nafsu. Dia tak mau membunuh orang kerana hawa nafsu. Makanya masuk neraka orang yang berbunuh. Yang dibunuh dan yang dibunuh kata Nabi, dua-duanya finnar, masuk neraka kata Nabi SAW. Bingung sahabat, ya Rasulullah, yang membunuh wajarlah masuk neraka, masa yang dibunuh pun masuk neraka? Kata Nabi, kalah cepat. Dua-duanya kepingin bunuh kena hawa nafsu. Cuman yang mati itu kalah cepat, keduluan, kena tikam. Kenapa? Niatnya sama, membunuh kena hawa nafsu. Itu yang tak boleh. Saya pun membunuh orang kafir kena hawa nafsu, berdosa dia. Apa salah dia? Kalau berperang lain, langsung perintah Allah, saatnya jihad fisabilillah. Itu perang, berarti perintah Allah. Tapi hawa nafsu tak boleh. Orang kafir ni tak suka kita, bunuh dia, masuk neraka kita. Apa salah dia? Makanya saya bilang, ISIS tu sebenarnya bukan Islam, itu sempalan. Ada unsur yang mencetak dan merusak Islam. Masa orang tak berdosa dibunuh? Hati-hati bah, ini Islam ni mau dihancurkan. Diciptakanlah ISIS tu. ISIS itu bukan Islam. Walaupun dia bersyahadat, saya menganggap dialah perusak Islam. Mana ada Nabi menganjurkan bunuh orang tanpa salah, walaupun dia orang kafir. Ya, apalagi kafir zimmi. Kafir zimmi itu hidup bertetangga, bagus sama kita, aman-aman saja. Kata Nabi, dia punya haknya sama dengan kalian. Siapa membunuh dia berhadapan sama aku nanti hari kiamat, kata Rasulullah. Marah Nabi, kita membunuh orang yang tak sah kita dan dia orang yang baik, tidak memusuhi Islam. Jadi Islam itu sebenarnya indah, apalagi tasawuf ni. Ya, tasawuf ni orang maksiat pun belum tentu dianggap dibencinya, cuma dibimbing sama dia. Ya, maka saya anggap tidak ada ilmu yang seindah tasawuf ni. Ya, dia akan muncul nanti akhlakul karimah, akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fal yakhtar li nafsihi ma yahlu, maka pilihlah untuk dirimu yang baik-baik. Ukuran macam mana? Apa yang dimaui Allah, apa yang dimaui Rasulullah, itulah dia yang baik. Itu yang kita ikut. Ya. Nah, madamatil illatu khafiyatun an uyun, ya, maka selama penyakit-penyakit itu tersembunyi dalam pandangan kita, mudrikahul bil basair, dia dapat dijangkau, dilihat celahnya itu dengan basirah, hati ini. Hati ini Pak bisa melihat itu baik tak baik. Kayak Sayyidina Ali tadi, begitu nak bunuh di ludah tak jadi. Kenapa? Di sini hati memandang ini hawa nafsu ni, tak boleh dilakukan. Basirah kalau sudah bersih bisa melihat yang baik dan yang tak baik. Cuman basirah ni harus dibersihkan. Bagaimana cara bersihkannya? La ilaha illallah, la ilaha. Pukul terus dia sampai muncul cahaya di hati kita, baru kita bisa merasakan, oh ini hawa nafsu, oh ini boleh, ini tak boleh. Jadi hebat zikir ni, ada sinyal di hati kita, ada sinyal. Itu kita cari tu Pak. Ya. Fala budda min nuri khafiya anil uyun.
mudrakin bil basair liqawamil illata fayakhruju sahibu syahwat. Nah, kalau sudah basirah, sudah muncul cahaya, maka keluarlah dari hati orang tersebut syahwat-syahwat zulmah, syahwat-syahwat kegelapan akan keluar ila nuri biiznillah, dia akan dibimbing oleh cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang sering saya baca dulu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah akan bimbing orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju kepada cahaya. Tadi imam kita pun juga begitu. Ya, orang yang bertiga kepada Allah akan mendapat rahmat Allah, dibimbing daripada kegelapan menuju kepada cahaya. Cahaya ini kita perlukan, dan cahaya itu bisa didapatkan dengan mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan hati kita bercahaya. Zikir dawamkan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik jemaah sekalian, sekiranya cukup ya. Ya, nanti kita sambung lagi. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal nafsu diperlukan. Kenapa manusia jadi khalifah? Karena nafsu ni, Pak. Kalau tak ada nafsu, tak ada keinginan. Orang buat rumah ada nafsu dah tu. Iyalah, kalau tak ada nafsu tak buat rumah. Tinggallah di emperan tu. Jadi nafsu inilah ada keinginan untuk berbuat kebaikan, menambah amal baik. Maka nafsu ini diarahkan ikut Allah dan ikut Rasulullah SAW. Manusia punya keinginan untuk mengendalikan bumi ini kerana ada hawa nafsu. Ayo, coba lihat pemimpin-pemimpin itu. Dia kepingin berjasa. Ada yang nampak dia buat kebaikannya untuk kebaikan umat ni, pembangunan dan sebagainya. Nafsu tu bang. Ya, nafsu. Nah, cuma sebaik-baik nafsu ikut Allah. Tapi kalau yang memimpin ikut hawa nafsu dan tak ikut Allah, hati-hati. Itu yang berbahaya. Nah, jadi kita jadi khalifah di muka bumi ini kerana nafsu. Coba malaikat, tak mau dia. Suruh malaikat kendalikan alam ni, tak mau dia. Kenapa? Dia tak punya keinginan. Dia tak punya hawa nafsu. Keinginan dia cuma bertasbih, bertahmid, sujud, ruku, itu saja. Kita ni alhamdulillah ada hawa nafsu, ada keinginan, ingin berbuat. Nah, cara berbuatnya yang terbaik, hawa nafsu ikut Allah dan ikut Rasulullah SAW. Lihat pemimpin-pemimpin dalam catatan sejarah yang cemerlang. Kenapa? Dia punya keinginannya ikut Allah, maka dia sampai sekarang dicatat tinta emas sejarah dia. Dikenang sampai sekarang. Kenapa? Dia punya keinginan, tapi keinginannya ikut Allah dan ikut Rasulullah SAW. Jadi semuanya ada hawa nafsu. Buat rumah nafsu, kahwin nafsu, bekerja nafsu juga. Cuma cari itu semuanya ikut aturan Allah dan ikut Rasulullah SAW. Dan juga nafsu ini termasuk ujian bagi kita. Syaitan juga ujian bagi kita. Ya, coba tanya para wali Allah. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, dia bilang, aku berterima kasih dengan nafsu dan aku berterima kasih dengan syaitan, kata dia. Berani bapak ibu ngomong gitu? Kita belum siap ngomong macam itu. Saya ini cuma menukilnya. Tapi kenapa dia berterima kasih? Dia bilang, aku dapat derajat yang begitu mulia, mengenal Allah, nikmat iman, jadi orang bertakwa, karena aku berjuang melawan dua ni, hawa nafsu dengan
Jadi para wali berterima kasih. Kita ya tak pernah berterima kasih sama syaitan. Imamlah syaitan punya kerja ni. Padahal masuk surga tu sebab kan kita kan melawan syaitan, melawan hawa nafsu baru dapat surga. Adanya perjuangan baru dapat hadiah dari Allah. Kau tak ada perjuangan, mana dapat? Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Kenapa? Perjuangan. Baru nikmat kita hari kemerdekaan. Nah, kita juga begitu, dapat surga Allah, nikmat di sana, berjuang. Lawan apa? Dua ni. Hawa nafsu dengan tapi jangan nanti depan orang terima kasih syaitan. Dosa. Ini kajian saja. Ini kan kajian. Karena dua inilah kita berjuang untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perjuangan baru nikmat. Kalau tak ada perjuangan, tidak ada kenikmatan kita. Ya. Jadi mulai sekarang kita ini pokoknya hati fokus kepada Allah saja dengan Rasul. Hawa nafsu arahkan ke sana. Syaitan ajak dia kepada Allah, pasti dia lari. Syaitan kau ajak kepada Allah, lari dia. Mana? Sujud, zikir, sedekah, lari syaitan. Syaitan goda ni, jangan kau bersedekah, habis harta kau. Syaitan bilang itu, tidak apa-apa, aku mau bersedekah jalan Allah. Yuk ikut aku ya. Nah, bersedekah, lari dia tu. Lari dia bang. Tak mampu dia ikut tu. Orang-orang yang ngerti, ada basirah, dia tahu dia permainan syaitan. Bayangkan orang awam tak ngerti, begitu nak bersedekah 70 syaitan bergantung di tangan. Jangan berkurang duit kau. Orang yang ngerti, ya tak apa-apa, berkurang nanti Allah tambah. Lari dia. Jadi orang yang faham mengenal Allah, dia tahu jalur-jalurnya ni. Mana permainan syaitan, mana hawa nafsu. Dan ini tantangan untuk mendapat redha Allah. Apalagi nanti di akhirat bisa dapat surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, segera itu. Waktu pun habis sudah. Ya Rabbana atarabna